What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel. Dan hari ini gue bakal ngebahas yang udah kalian minta dari kemarin, yaitu ngebahas tentang pertandingan super fight atau MMA atau pertarungan jalanan antara dua youtuber besar, yaitu Eric Colim dan si Vinson Rinaldi. Nah, buat kalian yang belum tahu kenapa sih mereka itu akhirnya bisa ribut di dalam ring itu, gue bakal jelasin juga kronologi kejadian di sini, kenapa mereka itu akhirnya bisa berantem di sini. Nah, buat kalian juga yang belum nonton pertandingannya, gue ada full videonya, nanti kita bakal nonton bareng dan gue bakal ngebahas apa sih yang terjadi di dalam ring itu yang mungkin kalian nggak bisa lihat, soalnya gue kan sempat mendalami dunia MMA dan dunia BJJ gitu, di dunia groundnya. Jadi gue bakal ngejelasin detailnya kepada kalian. So langsung aja guys, sebelum gue mulai ngejelasin ini semua, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe aja, ada di pojok bawah kanan video kalian. So langsung aja kita mulai ngebahas video pertandingan antara Eric Colim dan Vinson Rinaldi. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih yang terjadi, kenapa sih mereka bisa ribut, memang kejadian atau drama ini udah terjadi sejak tahun 2019, tapi sempat tertunda karena si Eric Colim ini mau pergi ke Bali. Nah, buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi di sini sebenarnya ada satu video klarifikasi dari Vinson Rinaldi yang dia bilang tuh kalau ini terjadi tuh permasalahannya karena dia itu lagi pergi sama temennya si Nico. Nah, itu mereka pergi ke dalam klub malam dan di situ mereka ketemu sama si Eric Colim. Nah, gue sih belum pernah nonton videonya, tapi di dalam penjelasan ini si Nico bilang kalau dia buat satu video dan si Eric Colim itu nggak suka dengan videonya, dan akhirnya si Eric Colim tuh nyamperin si Vinson Rinaldi sama Nico dan bilang, awas lu ya, awas, gue bisa habisin lu orang berdua. Nah, di sini karena si Eric Colim udah kayak gitu, si Vinson Rinaldi sama Nico ini nggak nanggepin sama sekali, dan pada akhirnya si Vinson Rinaldi ini malah akhirnya kayak ngeledekin si Eric Colim dengan ngejoget-joget kayak gitu. Habis itu selesai itu semua, lagi-lagi si Eric Colim tuh datang ke mereka dan bilang, awas ya, gue bisa habisin lu orang berdua, gue ini baru keluarin 20%. Tapi di sini si Nico sama Vinson Rinaldi tuh nggak tahu 20%-nya tuh apaan maksud si Eric Colim ini. Nah, habis itu udah selesai itu, yang buat si Vinson Rinaldi ini kesel sama si Eric Colim karena si Eric Colim itu tiba-tiba mukul bagian belakang kepalanya si Vinson Rinaldi. Akhirnya di situ mereka mau kayak udah nggak seneng, tapi di sini akhirnya dipisahin sama satpam, dan akhirnya si Vinson Rinaldi tuh DM sama Eric Colim untuk nantangin dia kalau mau nyesain sesuatu tuh nggak usah alay, langsung aja kita ke dalam ring biar lebih jelas gitu. Nah, tapi di sini gue bakal puterin juga video klarifikasinya biar kita denger sendiri. Takutnya sih gue salah ngejelasinnya, tapi kurang lebih seperti itu. Kita langsung aja denger video klarifikasinya dari si Vinson Rinaldi nih. Jadi pada nanya kayak kenapa lu bisa berantem kayak gitu. Jadi ceritanya kemarin gara-gara ada gimana nih? Si Nico tuh ngejelasin. Gue nggak tahu, gue kira itu santai, ternyata beneran masih emosi ya. Gue kira udah nyantai gitu. Dia kan di Tiger, terus kayak dibilangin tuh ada Eric gitu kan, terus gue samperin dong, nggak, kita pernah gue bilang SW ada Eric tuh gitu, terus Eric ke tengah, akhirnya gue sih nyamperin tuh pertamanya, gue nyamperin sih ya ngobrol biasa aja, gue jogetin dia di depan muka dia, gue kayak begini, jadi si terus ya udah kayak biasa aja dia, bercanda-bercanda kan mereka. Kayak dianya nggak tahu ya, ngomongnya udah aneh. Oke, ngomongnya si Eric Colim tuh udah aneh ngomongnya, si Nico. gue bisa abisin lu berdua, lu jangan macam-macam gitu. Ya tapi kan kita anggap bercanda aja kayak hahaha gitu. Bercanda doang, kan gue udah jelasin juga yang konten gue bilang gitu kan. Tapi ya udah dianya kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya misal lagi, terus ketemu lagi pas gue lagi jalan nih papasan, ketemu gitu berdua gitu set gitu. Terus dia bilang, ya udah, terus dia bilang gue kayak kan papasan tuh berdua kan set gitu, lu jangan macam-macam nih, gue bisa abisin lu dia bilang gitu kan. Terus apa namanya, gue masih punya 20% loh, gue ngerti dia ngomong apa 20% apa anjing. Jadi gue cuma kayak 20% barang bukti. waduh, Kacau sih katanya. jadi gue nggak tahu kan, gue udah ya gue senyum-senyumnya kayak iya santai lah gitu dong gue. Ya udah habis itu selesai cerita gue kan gue udah mati, muntah. Dari situ dia muntah, dia mau ikut gue ke belakang WC, mau ke Nico, terus dia ngajak gue berantem gitu. Terus pas di depan pokoknya dia langsung out of nowhere dia gebuk kepala gue dari belakang. Ini permasalahannya yang dipermasalahan sama si Vinson Rinaldi. Tiba-tiba Eric Colim itu lagi ngomong belakang kepalanya tuh. Dia mau pancing-pancing emosi, lu juga dipancing-pancing kan? Tapi gue nggak kepancing. Gue pancing kalau nih orang. Dia dari belakang gue tonjok gitu. Lu Randy Orton
ini nih pas digebukin kayak gini, sebenarnya si Eric Colem tuh udah sempet kayak bilang, oh gue nggak pernah ngegebukin Winston Renaldi dari belakang. Tapi rupanya di chatnya ini bisa kalian lihat sendiri ya, di sini bisa kalian baca. Kalau bisa kita lihat tuh si Eric Colem tuh udah ngaku nih, sorry kemarin nggak sportsmanship banget gua. Dia tuh ngaku kalau dia tuh sempet mukul belakang kepalanya si Winston Renaldi, tapi di video terakhirnya dia tuh bilang dia nggak mukul belakang kepalanya. Kenapa sih orang ini nggak mau ngaku, padahal udah jelas-jelas di DM ini tuh dia ngomong dia mukul gitu. Dan akhirnya karena si Winston Renaldi ini nggak mau kelihatan kayak alay berantem di dalam klub malam, dia tuh ngajakin nih berantem kan di dalam oktagon aja. Terus di sini dia nanya mau di mana. Si Eric Colem dia bilang ya udahlah kita berantem, tapi si Winston Renaldi ini sempet bilang gimana kalau pertandingan ini di live streamingin aja. Tapi nggak tahu kenapa Eric Colem sih bilang di sini dia nggak mau kalau pertandingannya itu di live streaming ya. Ada yang nanya kayak nanti di live streamingin nggak we? Ya tadi kan lu lihat dari chat sebelumnya kayak gue mau live streamingin gitu, cuman dia bilang nggak usah. Dia bilang mungkin dia takut kalau di live streamingin dia kalah, dia malu gitu kan. Ya gimana? Tapi tenang saja, walaupun dia nggak mau live streamingin ya urusan lu gitu kan. Lu nggak mau live streaming channel lu terserah lu. Kalau misalnya gue mah live streaming gitu kan, lumayan dapat uang ya kan. Nanti ada tiket live-nya juga, ntar gue jualin ya biar bisa nonton live. Mantap, uang. Tapi di sini akhirnya tetap si Winston Renaldi nge-live streaming pertandingan ini karena menurut si Winston Renaldi sendiri sih terserah dia aja gitu. Nah setelah ngeliat hal ini, gue kira juga pertandingannya itu pertamanya pertandingan MMA, tapi setelah ada chat berikutnya yang gue baru baca juga, kalian bakal kaget banget. Rupanya pertandingan yang mereka adain itu bukanlah pertandingan MMA. Di sini ada pertarungan street fight atau pertarungan jalanan ya. Nah pertarungan jalanan itu lihat nih, dia bilang gimana kalau kita pertandingannya bukan pertandingan boxing, kita pertandingan MMA, kata si Winston Renaldi. Tapi di sini si Eric Colem tuh bilang enggak, kita street fight aja, nggak ada rules, bisa colok mata. Gue baru denger sih kayak wow colok mata. Terus si Winston Renaldi kayak kesel juga, dia bilang ya udahlah sekalian aja tendang-tendangan biji gitu. Gokil sih. Gue sih nggak pernah ngeliat kayak pertandingan bilang colok mata abis itu tendang-tendangan biji. Nah setelah akhirnya ngomong kayak gitu, pertandingannya sebenarnya sempet diundur beberapa kali ya, dan akhirnya baru terjadi di akhir tahun ini karena si Eric Colem itu pergi ke Bali. Nah di sini kita langsung aja nonton apa yang terjadi di hari H itu. Ini persiapan ya, persiapan si Eric Colem di depan panggungnya itu. Bisa kita lihat dia tuh udah pakai kayak apa tuh ya, wrap di kakinya juga. Di sini ada si Uus dan Niko untuk jadi komentator ya, jadi MC di situ. Eric Colem udah masuk yang pertama. Ini masih ada say war ya mereka ya. Akhirnya masuk si Winston Renaldi, dan ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Gue juga kaget sih sebenarnya, pertandingan ini cukup unik menurut gue pribadi. Pertandingannya 2 ronde, satu rondenya itu 2 menit. Karena biasanya yang gue ikut tuh satu rondenya itu 5 menit dan harusnya ada 3 ronde. Tapi mungkin ini special fight jadi peraturannya suka-suka mereka. Waduh. Wow. Kelihatan ya ketekan pertama si Winston Renaldi, dan comeback sih ini comeback sih. Dia bisa masih dibalikin sama Eric Colem, dan bisa kita lihat di sini nih akhirnya dia ngedapet bagian back sih. Ini kalau di dalam jiu-jitsu atau bela diri MMA, kalau dapet back itu udah fuck up banget. Akhirnya finish. Wow. Jadi si Winston Renaldi finish dengan RNC atau cekekan di bagian leher pakai tangan gitu. Dia dapet si Eric Colem akhirnya nyerah. Dia nge-tap gitu, mukul-mukul, dia udah nyerah. Winston menang. Tapi di sini gue mau komentarin beberapa gerakan yang udah gue perhatikan di sini ya guys. Ini kalau kalian perhatikan nih dari awal pertandingan nih, posisi gerakannya si Eric Colem tuh udah bener-bener kayak pertarungan jalanan banget loh. Dia kayak nendangnya asal gitu, habis itu mukulnya asal. Ntar habis itu dia, nah di sini kalau kalian yang mau perhatiin gerakan dari si Winston ini nih, dia tuh mau gerakan takedown dimana dia taruh kakinya di belakangnya Eric Colem, habis itu mau kayak buat ngejatuhin Eric Colem nih. Tapi di sini dia masih gagal pertama-tama, sehingga Eric Colem ini sebenarnya dapat posisi dominan nih. Dia dapat posisi dominan, dia mukulin kepala
belakang kepala. Kalau misalnya di pertandingan belakang kepala tuh nggak boleh, tapi di sini karena dia emang setuju dengan peraturan street fight, belakang kepalanya dipukulin sama si Eric Olim. Ini takedownnya menurut gue rapi banget, soalnya kalau kalian perhatikan di sini nih, si Vincent sempet bangun sama mukul si Eric Olim lagi beberapa kali, pak. Tapi di sini si Eric Olim sempet bangun lagi. Nah di sini yang menarik dari gue nih, si Eric Olim itu kayak sempet mau nyolok bagian matanya si Vincent Rinaldi tuh, kayak mau nyolok bagian belakangnya. Habis itu kalau kalian lihat di bagian pojok kanan di sini nih, ini ada gum shield namanya atau pelindung gigi. Jadi gue yakin banget kunciannya atau cekekannya tuh masuk karena pelindung gigi yang dari si Eric Olim itu udah dibuang sama dia sendiri. Dia kayak orang kayak kecekek air gitu, dia langsung muntah dia lupa gitu kan. Jadi ini kunciannya tuh udah dalam banget guys. Overall menurut gue sendiri pertandingan itu gimana ya, gue ngerasa dari awal tuh udah kelihatan banget si Eric Olim ini bakal kalah. Tapi gue gak nyangka sih kalahnya itu gak enak banget, karena setelah pertandingan ini tuh si Vincent juga sempet ngaku kalau dia itu sempet digigit sama Eric Olim. Dia menurut gue tuh apa ya, gak ada jelas-jelasnya gitu. Si Eric Olim tuh kelihatan banget gak ada skillnya sama sekali. Banget nih orang besar banget, masa di dalam pertandingan dia tuh sempet ngegigit, sempet mau nyolok mata. Mungkin kita juga gak tahu kalau dia ada kesempatan buat tendang biji, dia tendang juga kali ya. Gue gak suka banget dengan cara mainnya si Eric Olim, kayak enak gitu menurut gue. Kalau ini karena gue ngenilainya dari segi pro atlet ya. Gue udah sering ngedalamin dunia ini dan gue ngeliat kayak pertandingan tuh jijik banget. Nih gue salut sih sama si Vincent, masih bisa main bersih di sini. Dia juga masukin kuncian yang bagus lah. Nah setelah mereka akhirnya selesai tanding itu, mereka tuh sempat pergi ke Holy Wings. Di sini ada pengakuan juga dari si Vincent. Dia itu udah memprediksikan pertandingan ini akan selesai dalam waktu 1 ronde antara RNC. Kalau nggak dia pukulin sampai akhirnya KO si Eric Olim gitu. Ujungnya Veron. Kok Veron? Satu pesan untuk Eric Olim. Mati. Siapa mati? Enggak, round pertama kalau nggak RNC udah. Atau Grand Pound. Yakin banget gua. Grand Pound kalau RNC. KO RNC. RNC kalau Grand Pound. Oke. RNC. Yakin. Gimana RNC? RNC begini. RNC Grand Pound. Wah. RNC. Gaga Muhammad next. Dan luar biasanya lagi di dalam video ini juga si Vincent Rinaldi juga bilang nanti dia akan nantangin Gaga abis pertandingan ini. Kalau gue sendiri sih nunggu aja ya. Gue seneng nih ngomentarin hal-hal seperti ini. Nah terus banyak banget yang nge-mention gue, terus juga nanya, bang lu kan pro atlet, lu kan pernah MMA, lu kan timnas, lu dalamin Brazilian Jiu-Jitsu, ya udah gimana kalau lu nantang si Vincent Rinaldi aja. Gue di sini juga mau klarifikasi itu semua. Ngapain gue nantang si Vincent Rinaldi? Gue nggak ada masalah sama sekali sama dia. Kalau misalnya gue ketemu dalam satu pertandingan sama dia atau ada event atau mungkin event yang sudah dibuat gitu, gue sih nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kalian suruh gue nantang si Vincent Rinaldi buat apa gitu, gue nggak mau pansos, gue nggak mau nggak mau nantangin orang tanpa masalah apapun itu, nggak ada untungnya sama gue sama sekali gitu. Jadi menurut gue pribadi sih pertandingannya cukup menarik buat orang penasaran dengan dunia bela diri khususnya. Gue seneng banget ngeliat hal kayak gini. Gue support dengan orang-orang yang menaikkan orang biar penasaran sama dunia bela diri. Nice banget. Tapi di sini gue mau dengan tegas gue bilang kalau si Eric Olim tuh dia ngebuat bela diri yang menurut gue pribadi harusnya indah, keren, dan bisa rapi. Dia buat orang yang nggak ngerti mungkin oh ya udah gitu, tapi buat orang yang ngerti pasti kayak ngerasa nih orang nggak ngehargain apa ya makna dari bela diri itu sendiri. Nah itu dia video hari ini guys, cukup singkat aja. Gue mengomentari dan gue lihat apa yang terjadi, gue kasih tahu juga kepada kalian. So itu aja sih yang bisa gue sampaikan dari video ini. Gimana nanti kalau misalnya ada pertandingan super fight yang Vincent Rinaldi lawan Gaga, gue juga tunggu. Kalau ada nanti bakal gue komentarin lagi, bakal gue kasih tahu apa yang terjadi di sini guys. Nah itu dia guys video hari ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja, ada di pojok kanan video kalian, langsung diklik ya guys. Kita update setiap hari kok. Thank you. See you guys in the next video. Ciao.